Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Firly dari golongan C dengan NIM D41231140. Dan rekan saya, Saya Rini Kemai Effendi dengan NIM 1231173. di sini saya akan menjelaskan analisis manajemen risiko dalam proses produksi tempe pada PT Mubarok Dua Kencana di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Yang pertama, latar belakang. Tempe adalah makanan yang dibuat dari kacang kedelai yang difermentasikan menggunakan kapang, rhizopus, atau ragi tempe. Selain itu, terdapat pula makanan serupa tempe yang tidak berbahan kedelai, yang juga disebut tempe. Kata tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada zaman Jawa kuno, terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Tempe yang juga berwarna putih terlihat memiliki kesamaan dengan makanan tumpi tersebut. Tempe merupakan hasil proses fermentasi yang dengan waktu 36 sampai 48 jam pada waktu tersebut. Tempe siap untuk dipasarkan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan kapang yang hampir tetap dan tekstur lebih kompak. Untuk profil perusahaan, PT Mubarok Dua Kencana merupakan industri pengolahan kedelai menjadi produk tempe. PT Mubarok Dua Kencana ini didirikan pada tahun 2017 oleh Bapak Soleh yang beralamat di Perum Mahkota Raya Rengganis, Blok D2, nomor 62, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Awal mula memberikan nama Dua Kencana yaitu Bapak Saleh memiliki saudara yang bernama Gufron. Bapak Gufron sendiri bekerja sebagai karyawan pabrik di suatu perusahaan. Pada tahun 2020 terjadi COVID. Akhirnya Bapak Gufron terkena PHK dan beralih untuk membantu kakaknya memproduksi tempe hingga saat ini. PT Mubarok Dua Kencana ini akhirnya dikelola oleh dua saudara yang saling memberikan support satu sama lain. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi manajemen risiko. Yang pertama, internal environment. Pada poin pertama yaitu pemilik usaha. Pemilik usaha dimiliki oleh Bapak Saleh dan Bapak Gufron yang berperan langsung dalam manajemen produksi, pemasaran, serta pengembangan inovasi. Untuk yang kedua yaitu perizinan usaha. Untuk perizinan usaha, PT Mubarok memiliki identitas produk yang jelas dan dapat diterima dengan baik oleh konsumen, di mana identitas tersebut yang mencakup logo, kemasan, dan merek pada produk tempe yang dihasilkan. Identitas produk bukan hanya membantu dalam membedakan produk tempe yang dihasilkan dari pesaing, tetapi dapat membangun kepercayaan konsumen. Untuk yang ketiga, kapasitas produksi. Kapasitas produksi pada PT Kencana ini dikelola oleh dua saudara yang saling memberikan support satu sama lain. Dua Kencana memproduksi 2,9 kuintal kedelai menjadi menjadi kedelai yang akan menjadi tempe perharinya. Saat ini PT Mubarok Dua Kencana memiliki 16 karyawan dengan 7 orang di bagian packing, 7 orang bagian produksi, dan 2 orang di bagian sales atau delivery. Untuk poin keempat yaitu bahan baku. Bahan baku utama pembuat tempe adalah kacang kedelai. Untuk yang kedua yaitu objective setting. Pada PT Mubarok Dua Kencana menetapkan tujuan mencakup target produksi tempe, kualitas tempe yang stabil, dan yang keempat efisiensi biaya agar mampu menghadapi fluktuasi harga kedelai. Untuk yang poin ketiga, inovasi dan strategi pemasaran. Pada PT Mubarok Dua Kencana, pada inovasi dan strategi pemasaran yang tepat. Yang keempat, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen selain tujuan juga diarahkan pada peningkatan kepuasan konsumen dan keberlanjutan usaha jangka panjang.
Untuk yang ketiga, event identification. Tahapan pada proses produksi dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pencucian dan perendaman awal kulitnya. Untuk yang kedua, merebus kedelai. Tahap selanjutnya yang ketiga, pengupasan dan perendaman kedua. Yang keempat yaitu penyaringan dan pendinginan. Untuk yang kelima, penambahan ragi. Keenam, pengemasan. Dan tahap selanjutnya yaitu fermentasi. Untuk risk assessment sendiri yaitu yang dihadapi dalam usaha tempe PT Mubarok 2 Kencana adalah harga bahan baku kedelai yang fluktuatif karena kedelai merupakan bahan utama dalam produksi tempe serta perubahan harga kedelai dapat secara langsung mempengaruhi biaya produksi. Fluktuasi harga ini seiring dipengaruhi beberapa faktor termasuk kondisi cuaca, kebijakan pertanian dan permintaan. Yang kelima yaitu risk responden. Untuk risk responden yaitu PT Mubarok yang pertama diversifikasi pemasok kedelai sebagai sumber bahan baku dengan menjalin kontrak jangka panjang dan meningkatkan efisiensi produksi. Untuk yang keenam yaitu kontrol activity. Untuk kontrol activity sendiri yaitu ada tiga ta- ada 3 poin yaitu pemantauan bahan baku, mengawasi kualitas produksi dan mengabsensi karyawan. Untuk yang poin ketujuh pada identifikasi manajemen risiko, yang pertama informasi dan komunikasi. Yang pertama pemantauan harga kedelai di pasar. Untuk yang kedua laporan kinerja produksi dan keuangan serta penyampaian masukan dari konsumen. Untuk yang terakhir yaitu monitoring. Pada PT 2 Kencana, monitoring yaitu owner ikut mengawasi produksi secara langsung. Untuk bahasan selanjutnya, silakan dilanjutkan dengan rekan saya. Untuk pemeriksaan SPP atau IRT, yaitu pemeriksaan SPP IRT pada PT Mubarok 2 Kencana dilakukan mencangkup aspek lokasi dan lingkungan, bangunan, peralatan produksi, ketersediaan air, sanitasi dan higienis, kesehatan karyawan, penyimpanan bahan baku dan produk hingga pelabelan serta pencatatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 28 temuan mirror seperti kebersihan dan sarana yang kurang terawat. 8 temuan mayor terkait peralatan, sanitasi, dan dokumentasi. Serta 1 temuan serius pada aspek higienis karyawan. Namun tidak ditemukan pelanggaran kritis berdasarkan hasil tersebut. Usaha tempe ini masuk kategori level 2 yang berarti masih diperbolehkan berproduksi tetapi wajib melakukan audit internal setiap bulan kelemahan yang ada, khususnya pada fasilitas sanitasi, toilet, tempat cuci tangan, pembuangan sampah, perawatan peralatan, peningkatan higienis dan pelatihan karyawan, serta penataan dokumentasi produksi agar lebih tertib sesuai standar keamanan pangan. Yang selanjutnya yaitu tabel SSOP, di mana ada 8 kunci pokok sanitasi. Yang pertama yaitu keamanan air dan es. Untuk produksi tempe ini tidak menggunakan es. Untuk prosedurnya yang pertama yaitu air yang digunakan untuk mencuci kedelai harus berasal dari sumber bersih. Yang kedua, tangki penyimpanan air dibersihkan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Yang ketiga, dilarang menggunakan air yang berbau, berwarna, atau keruh untuk proses produksi. Untuk monitoring yang pertama, kualitas air, kejernihan, bau, rasa, keberadaan kontaminan. Yang kedua, sumber air, tempat penyimpanan air. Selanjutnya, koreksi tindakan perbaikan yang dilakukan
jika ditemukan penyimpangan mutu pada proses monitoring. Yang pertama, jika kualitas air tidak memenuhi syarat, hentikan penggunaan air. Yang kedua, cari sumber air alternatif yang memenuhi standar. Yang ketiga, bersihkan tempat penyimpanan air secara menyeluruh. Yang kedua, kondisi dan kebersihan permukaan kontak dengan bahan pangan. Prosedurnya yaitu pisahkan area bahan mentah seperti kedelai sebelum direbus dan area produk jadi tempe siap kemas. Yang kedua, gunakan peralatan berbeda untuk bahan mentah dan produk jadi. Yang ketiga, bersihkan meja kerja dan lantai setiap kali selesai produksi. Untuk monitoringnya yaitu pertama, kebersihan peralatan dan permukaan kontan. Yang kedua, bersihkan semua peralatan dan permukaan kontan dengan tempe. Yang ketiga, bersihkan sebelum dan sesudah penggunaan. Yang keempat, penanggung-jawaban produksi, pekerja produksi. Selanjutnya yaitu koreksi. Yang pertama, jika ditemukan peralatan atau permukaan yang kotor, segera bersihkan dan sanitasi ulang. Yang kedua, ganti peralatan yang rusak atau tidak dapat dibersihkan dengan baik. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Untuk prosedurnya yaitu pertama, semua pekerja wajib memakai pakaian kerja bersih seperti celemek dan penutup kepala. Yang kedua, pekerja yang sakit, demam, batuk, diare tidak diperbolehkan ikut produksi. Yang ketiga, cuci tangan wajib dilakukan sebelum mulai bekerja dan setelah keluar dari toilet. Untuk monitoringnya yaitu pertama, potensi terjadinya kontaminasi silang. Yang kedua, seluruh area produksi. Yang ketiga, selama proses produksi langsung. Yang keempat, penanggungsjawaban produksi dan pekerja produksi. Selanjutnya, koreksi. Yang pertama, jika ditemukan potensi kontaminasi silang, segera lakukan tindakan pencegahan, misalnya memisahkan bahan dan bersihkan area. Yang kedua, berikan pelatihan ulang kepada pekerja mengenai pentingnya pencegahan kontaminasi silang. Yang keempat, menjaga fasilitas pencucian tangan, sanitasi, dan toilet. Untuk prosedurnya, yang pertama, fasilitas cuci tangan selalu tersedia dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, toilet dibersihkan setiap hari. Yang ketiga, pekerja wajib cuci tangan sebelum produksi dan setelah dari toilet. Untuk monitoringnya, yang pertama, kebersihan dan ketersediaan fasilitas pencucian tangan, sanitasi, dan toilet. Yang kedua, fasilitas pencucian tangan. Yang ketiga, bersihkan setiap hari secara berkala. Untuk koreksinya yaitu satu, jika ditemukan fasilitas yang kotor, tidak berfungsi, segera bersihkan atau perbaiki. Yang kedua, pastikan selalu tersedia sabun, air, dan pengering tangan. Yang kelima, proteksi dari bahan-bahan kontaminasi. Untuk prosedurnya yang pertama, bahan kimia, deterjen, pestisida disimpan di tempat khusus jauh dari ruangan produksi. Yang kedua, memastikan tidak ada benda asing seperti kayu, logam, plastik rusak, dan bahan baku atau kedelai. Yang ketiga, bahan baku kedelai diperiksa kebersihannya sebelum digunakan. Untuk monitoringnya yang pertama, cek gudang dan ruang produksi setiap awal minggu oleh penanggung jawab produksi. Yang kedua, periksa wadah bahan kimia dan bersihkan kedelai sebelum dipakai. Untuk koreksinya yaitu pertama, jika bahan kimia disimpan dekat pangan, segera pindahkan ke tempat tertutup dan berlabel. Yang kedua, jika kedelai kotor, lakukan pencucian ulang. Untuk yang keenam, pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar.
Untuk prosedurnya, yang pertama, semua bahan kimia harus diberikan label. Label dengan jelas, deterjen dan disinfektan. Yang kedua, bahan disimpan di rak tertutup, terpisah dari bahan pangan. Yang ketiga, penggunaan sesuai takaran yang ditemukan. Untuk monitoringnya, cek label tempat penyimpanan setiap kali bahan akan digunakan oleh penanggung jawab kebersihan. Untuk koreksinya, jika label plastik pada kemasan rusak, segera diganti. Yang kedua, jika bahan tidak disimpan sesuai pindahkan ke rak khusus. Yang ketujuh, pengawasan kondisi kesehatan personal yang dapat mengakibatkan kontaminasi. Yang pertama, prosedurnya pekerja wajib mengenakan pakaian kerja bersih seperti celemek, masker, penutup kepala. Yang kedua, pekerja yang sakit tidak boleh ikut produksi. Pemeriksaan kesehatan karyawan dilakukan minimal 1 kali setahun. Untuk monitoringnya, yang pertama, pemeriksaan kesehatan dan kebersihan pekerja setiap hari sebelum kerja oleh penanggung jawab produksi. Untuk koreksinya, yang pertama, jika ada pekerja sakit, sebaiknya jangan masuk bekerja terlebih dahulu. Yang kedua, pekerja tanpa pakaian kerja lengkap diberikan peringatan dan diarahkan mengganti pakaian. Yang kedelapan, menghilangkan hama dari unit pengolahan. Prosedurnya yang pertama, pasang perangkap tikus atau serangan di sekitar area produksi. Yang kedua, lakukan pembersihan lingkungan setiap hari. Yang ketiga, lakukan penyemprotan hama minimal sebulan sekali. Untuk monitoringnya, yang pertama, monitoring ruang produksi dan gudang setiap hari setelah produksi oleh petugas kebersihan. Yang kedua, pest control tiap bulan. Untuk koreksinya, yang pertama, jika ditemukan hama, segera lakukan pembersihan, pasang perangkap tambahan, dan lakukan penyemprotan. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa PT Mubarok Dua Kencana memiliki prospek berkembang sebagai usaha tempe, namun menghadapi risiko utama seperti fluktuasi harga kedelai, persaingan usaha, keterbatasan promosi, serta infrastruktur sanitasi dan higieni yang belum optimal. Hasil pemeriksaan CPB PPBIRT mendapatkan perusahaan pada level 2 IRTP sehingga masih diperbolehkan berproduksi namun harus melakukan perbaikan berkelanjutan terutama pada aspek kebersihan lingkungan, peralatan, fasilitas sanitasi dan pengawasan karyawan. Dengan penerapan SOP yang konsisten serta strategi pemasaran yang lebih optimal, perusahaan dapat meningkatkan mutu produk, minimalkan risiko pencemaran, dan memperkuat daya saing di pasar. Dapat disarankan PT Mubarok Dua Kencana untuk menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok kedelai agar harga dan ketersediaan bahan baku lebih stabil. Sekaligus mencari alternatif kedelai lokal yang berkualitas untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan kebersihan sarana produksi, memperbaiki fasilitas sanitasi seperti toilet, tempat cuci tangan, serta menyediakan sarana pembuangan sampah tertutup agar sesuai dengan standar keamanan pangan. Prosedur SSOP yang telah disusun juga harus dijalankan secara konsisten, seperti pencegahan kontaminasi silang, pemeriksaan kesehatan pekerja, dan pengendalian hama secara berkala agar mutu serta keamanan produk tetap terjamin. Sekian presentasi saya dan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil ya. Berapa menit? Oh, betul. Stop.